Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu demi menggapai ridhonya. Dalam kesempatan yang mulia ini, tidak lupa khotib mengajak pada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya nikmat, dan begitu juga tidak akan bisa lepas dari yang namanya musibah atau cobaan. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari musibah atau cobaan, termasuk para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jenis musibah apapun namanya yang bisa menimpa melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah At-Taghabun ayat 11. Musibah yang datang silih berganti dapat memperburuk kehidupan kita jika musibah tersebut dilihat sebagai peristiwa negatif. Kesenangan berubah menjadi kesedihan, kesuksesan menjelma menjadi kegagalan, dan kebaikan pun bisa menimbulkan keburukan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni asyukur indan ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan as-sabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer ataupun ukuran keimanan seorang yang akan menjadikannya sabar dan optimis dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai bagi orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa, kesabaran yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja yang sering kita baca dan juga membanjiri jaga sosial media mengingatkan kepada kita bahwa musibah itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mengisyaratkan kepada sahibul musibah agar ikhlas menerimanya. Pepatah Arab mengatakan, bil musibah yukramul mar'u wa yuhan. Dengan musibah orang bisa menjadi mulia dan bisa menjadi hina. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang diterima secara positif akan mendatangkan kebaikan, ibrah, hikmah, dan anugerah. Sebaliknya, bila musibah disikapi secara negatif, maka akan menjadi penghalang dari rahmat, sehingga bertindak negatif dan mengutuk ujian yang dapat mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Izamul jaza ma'idhamil bala, wa innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtun." Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridha menerima cobaan tersebut maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun yakinlah bahwa tidak ada beban musibah apapun yang tidak bisa dilewati. Allah akan memberikan beban sesuai dengan kemampuan hambanya. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini menjelaskan setiap cobaan yang diberikan selalu memiliki jalan keluar. Allah tidak memberikan cobaan melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya. Untuk itu sudah semestinya manusia tidak patah semangat dan terus berusaha mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi, meskipun terasa sulit. Jika selalu percaya dan yakin atas kuasaan Allah, maka hati akan terasa lebih tenang. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk cobaan dan ujian dan permasalahan dalam hidup ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وكل سائر أعمالنا ويا مجيب السائلين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة